Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini kita akan membahas mengenai topik baru dari Battle Rock Defense season kelima. Lebih tepatnya kita akan membahas mengenai karakter yang akan muncul di season kelima ini, yaitu Tianhuo Zunze. Ya, karakter ini baru saja diperlihatkan di preview terbaru dari episode ke-85 kemarin ya. Dan jujur saja, saat pertama kali melihatnya, saya terkejut dengan wajah dan penampilan dari Tianhuo Zunze. Di novel ataupun di manhwanya memang sudah dijelaskan mengenai beberapa ciri-cirinya. Akan tetapi, yang saya pikirkan dan saya ekspektasikan bahwa dia itu kecil dan atau kerdil ya. Tapi ternyata dia malah memiliki penampilan gemuk yang gemoy-gemoy gitu loh ya guys ya. Jujur, saya pertama kali kaget. Wah, kok gini? Ya, menurutku dengan sifat dan bawaan dari Yao Tianhunze yang humoris, lucu, memang berpenampilan gemuk itu menurut saya cukup normal dan malah lebih cocok ya. Karena bagaimanapun dia pun tidak suka dengan emosian. Apalagi dia itu sangat suka yang namanya menghargai teman. Apapun bantuan dari orang lain, dia berusaha untuk membalas kebaikannya tersebut. Ini menjadi sosok yang, kalau dari segi, ini menurut saya dari segi sosok ini benar-benar sangat patut ditiru oleh kita semua ya guys ya. Apalagi dia itu suka yang namanya membalas budi. Sifat baiknya benar-benar luar biasa dari Yao Tianhunze ini. Baiklah, kita bahas saja di awal chapter ini. Yao Tianhuo atau nama lainnya adalah Tianhuo Zunze adalah seorang dozun bintang 5 sebelum dia mati, yaitu saat dia masih hidup di masa lalunya ya. Seorang praktisi dari generasi kuno yang sudah lama meninggal dan akhirnya muncul lagi sebagai wujud tubuh jiwanya. Pemilik sebelumnya dari Fallen Hair Flame atau Yunlo Xinlan sebagai inti api peringkat ke-14 sebelum Shaoyan. Seorang praktisi yang ahli dalam mengendalikan inti api. Dia pun memiliki teknik atau metode pengendalian inti api yang diciptakan oleh dirinya sendiri di masa lalu. Dan teknik ini juga yang membuatnya dia terkenal di benua Douqi dahulu kala. Teknik ini bernama Fevering Flame Expiating Technique, atau dalam bahasa Indonesianya adalah teknik api penguasaan 5 cincin. Teknik ini awalnya memang cuma berperingkat di atau bumi, akan tetapi jika 5 bagian atau 5 metode telah dikuasai oleh seseorang dan digabungkan, maka teknik ini bisa mencapai kelas Tian atau surgawi. Jadi ini benar-benar menjadi teknik yang sangatlah hebat ya guys ya. Yao Tianhuo atau Tianhuo Zunze merupakan seorang praktisi Douqi generasi lama yang sudah lama meninggal. Setelah dirinya ditemukan oleh Shaoyan beserta kerangka atau tulang belulangnya ya, dan terdapat benih dari inti api Fallen Hair Flame miliknya di dalam magma bawah menara Akademi Dalam. Di sini Shaoyan itu berniat untuk mendapatkan benih api dari Fallen Hair Flame ini untuk sebagai energi dari menara pemulihan yang berkobar nanti. Fallen Hair Flame yang sekarang sudah didapatkan oleh Shaoyan bahkan masih bisa mengingat tuannya dahulu kala. Shaoyan yang semula marah karena Fallen Hair Flame ditarik paksa dari tubuhnya, kemudian dikejutkan ketika mengetahui kalau sosok tua tersebut adalah pemilik sebelumnya dari Fallen Hair Flame. Namun, karena Tianhuo Zunze sudah melepasnya dan membiarkannya bebas, dia pun mengatakan kalau Fallen Hair Flame sudah tidak lagi mempunyai pemilik. Tianhuo Zunze kemudian mengembalikan pada Shaoyan dan menerimanya kembali. Di sini pun, Tianhuo Zunze itu meminta bantuan Shaoyan untuk bisa membawanya pergi dan meninggalkan dunia magma. Dan dia pun berharap untuk bisa dihidupkan kembali. Shaoyan pun akhirnya menyanggupi permintaan dan menyetujui dari permintaan Tianhuo Zunze tersebut dengan syarat dirinya itu mau menjadi pelindungnya selama 1 tahun di saat Shaoyan nanti ke dataran tengah atau Central Plains ya guys ya. Tianhuo Zunze juga menyetujui dengan permintaan dari Shaoyan tersebut. Benih api dari Fallen Hair Flame beserta teknik Dao kelas D miliknya diberikan Shaoyan sebagai bentuk imbalan atau rasa terima kasihnya. Tianhuo Zunze dikenal mempunyai keterampilan pengendalian inti api yang sangatlah kuat.
Teknik tersebut adalah Five Ring Flame Exploiting Technique, sebuah metode pengendalian inti api yang mampu membentuk 5 binatang api. Kelima binatang api tersebut adalah serigala, macan tutul, singa, harimau, dan naga. Setiap binatang api memiliki roh apinya masing-masing. Jika seseorang sudah mampu menguasainya, kelima binatang api tersebut akan berputar dan membentuk formasi api 5 cincin, memiliki kekuatan yang dapat menembus lautan dan membakar langit. Jika keempat dari 5 binatang api yang tercipta, dari 4 nyala inti api tersebut, kekuatannya bahkan sebanding dengan kelas Tian atau surgawi. Benar-benar sangatlah hebat loh ya guys ya. Dan apalagi, Yao Tian Hou Zunze ini malah bukan cuma 1 tahun akan menemani Shaoyan, akan tetapi malah sampai Shaoyan ini mencapai tingkat Doudi di masa depannya nanti ya. Ini benar menjadi sosok teman yang setia dan benar-benar berkorban banyak demi Shaoyan. Walaupun tidak bisa dibandingkan dengan Zhao Yushan ataupun Cailin, akan tetapi tetap saja Yao Tian Hou Zunze ini menjadi sosok teman yang benar-benar setia dan benar-benar membantu Shaoyan di Central Plains di masa depan nanti. Apalagi saat Shaoyan itu harus dikeroyok oleh berbagai banyak dozong dan dozun di saat dia sendirian nanti. Dia benar-benar membantu Shaoyan semaksimal mungkin. Benar-benar menjadi sosok teman yang patut ditiru loh ya guys ya. Dan ada poin tambahan, percobaan pertama Shaoyan menyempurnakan tubuh seseorang atau menghidupkan kembali seseorang ya. Tian Hou Zunze menggunakan tubuh Yunsan sebagai tubuh yang baru. Bagaimana ya? Apalagi Yunsan kan musuh bebuyutan dari Shaoyan, dan bagaimanapun Shaoyan itu sangat membenci Yunsan. Akan tetapi itu masih lebih baik daripada tubuh Yunsan digunakan untuk menghidupkan kembali gurunya di masa depan nanti. Karena itulah, tubuh Yunsan pun digunakan sebagai tubuh yang akan digunakan oleh Tian Hou Zunze ini. Mengenai tubuh dari hantu tua itu akan digunakan oleh Shaoyan, sedangkan untuk mayat dari hantu iblis tua yang telah dibunuhnya itu nanti akan digunakan Shaoyan sebagai wadah dari boneka yang akan dibuat Shaoyan di masa depan ya. Tapi ya mungkin cukup sampai di sini saja sih ya dengan spoiler atau penjelasan dari saya tentang sosok dari Tian Hou Zunze ini. Kita lebih baik untuk menunggu perilisannya nanti ya di episode 2 minggu yang akan datang. Baiklah, saya akhiri sampai sekian saja dengan penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan video ini sampai di detik ini. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.